Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menjumpai malam hari malam hari ini tentunya. Malam hari adalah malam yang begitu luar biasa baik. Malam hari ini adalah malam yang spesial. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sedang menanti-nantikan kita bersama-sama mau berdoa. Kita siapkan hati kita siapkan keluarga kita siapkan ruangan yang terbaik. Karena malam hari ini adalah malam yang begitu spesial. Yang pertama kita akan menyaksikan bersama-sama kesaksian yang begitu luar biasa yang akan saya yakin membangun iman percaya kita tentunya. Dan yang kedua tentu juga sama spesialnya adalah kita akan bersama-sama dilayani oleh anak-anak dari Home Kids tentunya. Wow, sesuatu yang sangat spesial malam hari ini. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sudah menanti-nantikan. Tapi sebelum itu mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu, kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa ajaib yang selalu ada bagi dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Biar kuasa lawatan-Mu melingkupi setiap pribadi kami dimanapun saat ini kami berada. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu, berdoa, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sembah Tuhan. Haleluya. Ku percaya waktu-Mu yang terbaik, Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk penyertaan-Mu bagi hidup kami. Ku bersyukur, ku memuji nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau mulia, oh Yesus. Ku percaya janji-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan. Sembah Yesus, Kau yang layak Bapa. Haleluya. Shiriara nama Yesus.
Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Saat ini Bapak, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan juga kami akan mendengarkan kesaksian yang kami berdoa, kami berharap dapat menguatkan iman kami, dapat menguatkan hidup kami, memberikan kami inspirasi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sekali lagi saya menyapa saudara semua yang sedang menyaksikan doa malam secara online di YouTube maupun Facebook ataupun lewat platform apa yang sedang saudara pakai saat ini. Shalom, dimanapun saudara berada, saya berdoa saudara dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Nah, saat ini ibadah doa malam agak sedikit berbeda. Doa malam kali ini spesial karena ada kesaksian yang akan kita dengarkan bersama sesaat lagi oleh salah satu keluarga HCC kita di Palu, seorang wanita yang luar biasa, seorang wanita yang pekerja keras, seorang wanita yang pantang menyerah, dan dia juga adalah penyanyi yang luar biasa. Dia punya pencapaian sebagai juara 1 bintang radio ASEAN, dan juga bukan hanya menyanyi, dia juga seorang pebisnis atau marketing yang luar biasa. Dia bergabung di salah satu MLM dan hanya dalam 9 bulan dia mencapai title director. Kita mau belajar bersama-sama dari kehidupannya yang luar biasa. Nah, mari kita sambut bersama-sama. Saudara di rumah pun boleh berikan applause untuk bintang tamu atau narasumber kita malam hari ini, Siska Dama. Halo, Hai, selamat Kak Siska. malam semuanya, teman-teman yang ada, keluarga HCC yang ada di Ya. rumah. Apa kabarnya Kak Siska Baik ini? banget, Sehat-sehat luar ya? biasa, sehat banget. Luar biasa. Nah, saya sudah dengar-dengar ini banyak story orang juga sampaikan bahwa Kak Siska ini sedang sukses dalam bisnis MLM atau marketing. Itu boleh ceritakan sedikit nggak kegiatan atau kesibukan belakangan ini Kak Siska? Oke, pertama-tama thank you so much Leo sudah undang Siska hadir malam hari ini. Nah, kegiatanku hari-hari ini yaitu fokus dengan bisnis yang Leo sebutin tadi. Nggak apa-apa ya kita sebut. Boleh. Bisnis apa? Oriflame. Oh, Oriflame. Ya, jadi itu bisnis yang udah nggak asing lagi di telinga kita. Mungkin mamanya Leo Iya, saya juga ada pakai produknya. pernah dengar, Saya suka karena parfumnya Oriflame. sedap. Habis ini ya. Sedap. Oh, Siska siap. kasih. Jadi Siska itu hari-hari ini fokus banget ada di bisnis ini, membangun jaringan, membuat para manajer-manajerku itu menjadi entrepreneur yang hebat. Berarti gitu. di bawah Kak Siska bukan hanya member tapi sudah ada kelas manajer juga. ya, dan fokusku buat mereka sukses sih sebenarnya gitu Leo. Berarti Jadi kekuatan leadership juga diandalkan di dalam bisnis ini. iya, benar sekali. Kekuatan leadership itu yang aku percaya bahwa semua itu proses Leo gitu. Jadi kalau Leo tanya kesehariannya Kak Siska, setiap hari aku tuh jatuh cinta sama bisnis ini. Jadi ngerjain bisnis ini. Karena diriku juga masih single. Oh iya, Ya, masih jadi memang single guys. fokus banget di bisnis ini. Keseharian dari mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Wow. Gitu Leo. Saya juga ada cukup tahu juga soal bisnis MLM, dan itu sebenarnya kita bantu orang bukan hanya untuk menolong diri kita, tapi kita justru bantu kehidupan mereka juga untuk bisa punya usaha Tapi teman-teman di sendiri. rumah jangan hilang fokus ya. Kita bukan bicara soal Oke, mau siap. ngajakin kalian. Kembali ke laptop. Oke. Nah, Kak Siska, saya percaya setiap orang kan punya proses hidup. Nggak ada orang yang langsung lahir sukses tanpa lewati proses, tantangan, dan Ya. lain-lain. Dan saya kenal Kak Siska juga dari cukup Dari lama, dari kita masih unyu-unyu sama-sama. Sekarang udah sekarang Bukti. sudah punya banyak pencapaian. Ya. Nah, boleh nggak Kak Siska cerita sedikit kehidupan Kak Siska sebelum seperti hari ini? Bagaimana proses yang Kak Siska alami? Boleh di-share dengan ke kita? Oke. Sebenarnya kalau mau share
kisah hidupku ya Leo. Nggak cukup nih 1 jam, harus gitu. 8 jam. Berarti harus ada part 2 ini, episode selanjutnya. Ya, jadi singkat saja. Jadi gini, dulu itu sebenarnya kalau bercerita tentang pencapaian hidup, Ya. pencapaian hidup itu saya nggak bisa ngomong bahwa pencapaian saya sudah luar biasa, melainkan teman-teman di rumah, keluarga HCC semuanya punya yang namanya titik nol dalam hidupnya, ya. Begitu juga dengan saya dulu pernah ada paling bahkan kalau minus di bawah nol apa minus ya? Iya, minus. Wow, sampai minus juga ya. Sampai minus. Jadi yang pertama yang harus teman-teman di rumah, maksudnya ini pengalaman pribadiku yang paling pertama sharing hari ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran. Yang paling pertama adalah harus punya niat tekad yang kuat. Kenapa? Karena kalau balik lagi cerita tentang sharing tentang pengalamanku dengan Tuhan, teman-teman juga punya hal yang sama, Leo juga punya hal yang sama. Tapi kan Tuhan kasih kita free will. Kita mau pilih untuk kita pilih untuk terus-terusan galau, terus-terusan menyerah. Pasti apapun yang kita tanamkan di mindset itulah juga yang menjadi tindakan kita. Iya, betul. Ya. Jadi yang paling pertama itu adalah niat yang kuat. Dulu memang Kasih kalau mau dibilang galau, dulu pernah bucin. Iya. Hai para Gitu. bucin. Pernah bucin, tapi ya semua manusia pasti merasakan hal yang sama. Saya juga pernah bucin dulu. Iya, kita harus mengakui itu, nggak boleh. Kita harus mengakui itu. Jadi yang paling pertama adalah niat yang kuat. Karena Tuhan sudah kasih kita pemikiran, kamu ini mau strong apa menyerah sih? Tapi Atau manja-manja. Tuhan, ya, menye-menye, manja-manja. Tapi Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu menyertai. Tapi Tuhan itu pengen kita kerjasama dengan Dia, sama seperti papa kita. Pengen kerjasama dengan Leo, kan sekarang udah punya baby ya. Pasti pengen si baby itu kerjasama juga sama Leo nantinya kalau udah besar. Begitu juga dengan hidup kita dengan bapak kita bapak kita gitu. Nah, yang Kasih lakukan adalah punya niat yang kuat dulu, terus mau berubah, percaya bahwa Tuhan pasti akan buka jalan. Gitu. Berarti Kak Siska pasti pernah juga, sekarang kalau berbicara penghasilan kan hari ini mungkin sudah lebih dari cukup ya? Sudah lebih. Ya lebih, Sudah. berarti boleh bagi ke saya sedikit ya berarti? Boleh. Berupa parfum mungkin. Oke, siap. Nah, berarti Kak Siska pernah alami di momen dimana sama sekali nggak ada penghasilan? Sama sekali hidup susah. Pernah nggak makan. Oh, sampai pernah nggak makan. Gitu. Tapi puji Tuhan, saya itu punya sifat gengsi. Puji Tuhan berarti ya, gengsi itu puji Tuhan Iya, berarti. gengsi itu, jadi gini, ada gengsi yang bagus, ada gengsi yang nggak bagus. Oh, bagaimana itu? Kalau gengsi yang bagus itu, kita nggak boleh punya mental miskin, gitu. Kita harus berusaha dulu, harus berusaha dulu. Tapi kalau gengsi yang nggak baik itu, tadi gengsi yang nggak baik ya, harus berusaha dulu. Nah, tapi kalau gengsi Kasih dulu nggak mau minta sama orang dulu, jadi harus berusaha dulu. Gitu. Jadi puji Tuhannya itu Leo. Berarti memang benih-benih wanita independent woman itu sudah ada dari dulu berarti ya? Ya itu. Tapi itu anugerah. Itu yang selama ini yang buat Kasih itu kalau merenung selalu meneteskan air mata. Maksudnya tidak semua. Jadi begini, semua orang bisa sukses, tapi tidak semua orang mau punya niat dan tekad yang kuat. Iya. Gitu. Saya sih pernah juga bergabung di MLM kayak gitu kan, terus dikasih semangat, diberikan motivasi. Nah, terus saya sudah semangat sekali ini. Tapi waktu terjun di lapangan, alami beberapa penolakan, terus saya lihat, sepertinya ini nggak ada prospeknya, terus saya mundur lagi. Terus di luar dari itu mungkin karena dalam usaha pekerjaan pasti kan ada tantangan, pasti juga ada kegagalan. Nah, saya yakin di balik cerita kesuksesannya Kak Siska ada beberapa tantangan. Nah, itu gimana caranya biar kita ini bukan hanya istilahnya panas-panas di awal toh, tapi itu kita bisa konsisten sampai kita capai sesuatu. Itu gimana? Jadi maksudnya Leo ini jangan seperti kembang api ya, yang
meledup Di awal, awal. lama-lama mati, Iya. ya kan? Nah sebenarnya kalau berbicara dengan prosesku selama ini di bisnis apapun yang teman-teman buat di luar sana, di pekerjaan apa yang teman-teman buat di luar sana, pasti ada yang namanya penolakan. Di pekerjaan apapun itu, maksudnya dalam bidangnya kita terutama ya, dalam MLM gitu kan. Kita. Ya, yang paling pertama adalah kita harus punya motivasi, harus punya tujuan, harus punya why yang kuat, Betul. gitu ya. Karena Kak Siska dulu saya itu manja, Leo, manja banget. Sekarang udah enggak ya? Oh, strong. Gitu, dulu tuh manja banget karena melalui proses saya bersyukur ada di sesuatu yang minus sampai Tuhan tuh benar-benar angkat. Maksudnya saya percaya bahwa harus percaya bahwa someday Tuhan pasti angkat hidup kita. Itu yang pegangannya Kak Siska sampai saat ini. Nah, tapi Tuhan pengen juga kita melalui proses biar nggak menye-menye, nggak manja. Nah, pertanyaannya Leo, kenapa sampai Kak Siska bisa tetap terus on fire, konsisten? Karena saya punya why yang kuat, Leo, gitu. Karena memang saya sudah join di bisnis ini karena memang why-nya pengen resign, pengen bangun bisnis dari rumah, gitu. Dan puji Tuhannya ada di Oriflame ini adalah passionku, bertemu dengan orang-orang dan ngomong, bicara kan? mendengar kesusahannya mereka, why-nya mereka apa. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa si orang yang saya temui tadi ini why-nya sangat kuat gitu. Nah, itulah yang membuat saya ini jadi leader yang strong, yang mau nggak mau saya harus harus buat dia sukses. Jadi mungkin itu Leo, yang pertama adalah kita harus punya why yang kuat, motivasi. Jadi saat kita mulai down, kita ingat lagi, aduh motivasi mimpiku, why-ku ini harus bayar ini, harus bayar itu, nggak usah muluk-muluk juga, nggak harus bilang join bisnis langsung pengen dapat reward ke luar negeri, tapi yang realistis. Gitu, maksudnya saya pengen sukses di sini karena pengen beli handphone, contoh, pengen perbaiki pagar, contoh ya, pengen buat rumah meskipun hanya apa namanya itu sebelum bangun tiang pondasi, nah itu, jadi yang real aja sih dulu. Berarti why-nya itu sebagai pondasi untuk kita bisa kejar kesuksesannya kita. Ya gitu. Berarti bukan hanya sekedar kita kerja keras, tapi kita harus punya why yang kuat. Dan jangan pernah pengen nunjukin ke siapa-siapa. Saya harus sukses karena pengen nunjukin ini, si A, si B, si C. Tapi harus sukses karena kita butuh. Begitu ya? Iya, itulah yang akan membuat kendaraan kita, si why-nya kita ini akan membuat itu adalah kendaraannya kita untuk mencapai tujuan. Bukan hanya sekedar supaya dilihat orang atau supaya sudah dibilang kayak orang. Maria Teguh ini. Siska Teguh ya jadinya. Saya jadi ingat dengan salah satu perkataan Pastor Nala. Dia pernah bilang bahwa direction is more important than speed. Ya. Jadi kalau kita punya speed itu bakal percuma, kerja keras, kecepatan akan percuma kalau kita nggak punya arahan. Jadi luar biasa, kita perlu punya alasan atau why yang kuat terhadap kita, mengapa kita mengerjakan sesuatu. Dan sorry Kak Siska, hampir lupa, kita harus bergaul dengan orang-orang yang buat kita tetap terus semangat, Leo. Wow, iya. Gitu, betul. karena lingkungan itu penting banget buat komunitas kita. Itu penting komunitas sekali. itu That's penting right. banget. Saya bersyukur ada di keluarga HCC ini karena keluarga HCC ini banyak, secara tidak langsung banyak buat hidupku itu berubah. Wow. Dari worship, teman-teman worship itu CG worship. CG-ku gitu. Jadi sebenarnya penting banget kita untuk bergaul sama semua orang, tapi penting banget juga kita untuk milih-milih. Gitu ya. Kalau si orang yang kita teman ini hanya menjadi racun, hanya membuat kita toxic, hanya membuat kita mengingat masa lalunya kita terus tanpa harus dia menerima masa lalu dan membuat kita come on, kamu bisa gitu. Kita harus pilih teman-teman seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya kalau teman-teman di rumah
atau Leo sama Kak Siska juga berteman sama orang itu dan kita tidak maju-maju, stop. Jadi kita harus cari, kita harus balik lagi, harus balik. Berarti orang-orang di sekitar kita juga itu yang menentukan. Makanya Kak Siska itu agak sedikit nggak percaya sama kata-kata yang bilang kalau bergaul sama kucing, saya juga nggak bakal jadi kucing kok karena saya kuat. Karena no, teman-teman harus tahu 1-2 tahun teman-teman bergaul sama orang begitu, mau nggak mau kita harus kita terikut gitu. Jadi jangan pernah pakai kata-kata seperti itu. Alkitab juga bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gitu. Kita perlu Karena perhatikan. kenapa Kak Siska klaim seperti itu? Kak Siska dulu pernah ada di pergaulan yang buruk, gitu. Kenapa? Yang saya sharingkan malam hari ini ke teman-teman karena saya sudah pernah coba Leo jadi wanita yang manja, jadi wanita yang bertahan di sesuatu yang negatif. Karena ini pribadi maksudnya sharing pribadiku malam ini. Kenapa sampai saya klaim seperti itu? Karena saya mau teman-teman di rumah jangan mengikuti hal seperti itu, nggak baik gitu. Jadi kalau pilih-pilih teman itu penting banget. Jadi bukan sombong tapi milih harus. Gitu, Mungkin kalau berteman dengan orang yang negatif atau toksik dengan tujuan kita mau mempengaruhi hidup mereka, itu kita perlu atur intensitasnya mungkin ya. Mungkin. Jadi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu. Kalau tidak nanti mereka yang justru pengaruhi kita. Ya berteman aja nggak apa-apa, tapi jangan terlalu menanamkan diri di situ kayaknya Leo gitu. Oke, luar biasa Kak Siska. Yang terakhir pertanyaan ini, ada nggak satu ayat atau Alkitab atau prinsip atau filosofi yang jadi pegangan Kak Siska yang selalu Kak Siska pegang sampai hari ini? Saya buka ya. Boleh silakan. Jadi yang aku pegang sampai saat ini dari minus sampai puji Tuhan Plus lah. Tuhan angkat ke sini. Oke. Leo juga pasti diangkat Tuhan loh. Amin. Ya kan? Amin. Merasa kan Yes. dari yang dulu kita yang Masih unyu-unyu kan? gitu. Jadi peganganku itu Yoel 2 ayat 25. Wow. Gitu. Oke. Sudah pernah baca Leo itu? Boleh dibacakan? Oke, bentar. Yoel. Yoel 2. Biasanya orang pegang itu kayak Amsal. Nah, ini agak jarang sih. Jadi pegang Yoel. Nah, ini kita penasaran. Kita baca sama-sama. Yoel 2 ayat 25. Nah, ini. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Wow. Belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang penggerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Wow. Gitu. Jadi Leo, dari ayat ini, Kak Siska kalau baca ayat ini selalu udah nggak bisa berkata-kata, udah nangis. Maksudnya kebaikan Tuhan itu dalam hidupnya Kak Siska, dalam hidupnya Leo juga pasti. Tapi kan kita masing-masing punya proses nih. Kalau Kak Siska membaca ayat ini, Tuhan tuh bakal ganti semua yang hilang. Yes. Asal kita tetap terus berpegang sama Dia, percaya sama Dia. Gitu. Tidak ada yang terlambat bagi Nggak Tuhan. ada yang terlambat, tapi Tuhan sanggup pulihkan Ya. tahun-tahun yang sudah lewat. yang udah habis dimakan belalang apa tadi? Pelahap. Ya. Gitu. Wow. Luar Gitu, biasa. Leo. Luar biasa. Sungguh kesaksian yang luar biasa dan saya percaya ini pasti memberkati saya dan saudara semua yang mendengarkan. So sekali lagi thank you Kak so Siska much. buat Jadi waktunya. sekarang kita begini ya. Ya, salam distancing. Ya. Thank you Kak Siska udah sempatkan Thank you, waktu thank malam you. hari ini. Terima Kesaksiannya kasih. sungguh luar biasa. Saya pun terinspirasi dan jadi semangat mau tetap konsisten, Ya. tetap kerjakan. Harus Walaupun hari ingat ini belum why. lihat hasilnya, tapi kalau punya why yang kuat kita harus tetap berjuang dan sebenarnya bukan cuma wanita yang manja, laki-laki juga ada banyak yang manja. Jadi Iya, orang manja itu karena nggak punya why yang kuat, nggak punya Iya. motivasi yang kuat. Betul. Gitu. Saya bukan bilang bahwa bisnisnya Kak Siska adalah satu-satunya untuk mencari rezeki, no. Tapi Iya. teman-teman harus fokus. Apapun yang teman-teman lakukan saat ini, keluarga HCC saat ini lakukan, harus fokus, punya why yang kuat dan tetap terus berpegang sama Tuhan. Bahwa saya terberkati dengan si Pastor Johan Wow, iya. bilang kalau
kita tuh kerja keras bukan karena kita pengen sesuatu, tapi kita kerja keras karena kita percaya Tuhan bersama dengan kita sebagai Wow. orang percaya ya. Iya, Gitu. iya. Dan tetap terus kerja aja, nanti hasil bakal mengikuti. Wow, luar biasa. Thank you Oke, Kak Siska thank buat you, malam thank you. ini. Terima kasih. Kita juga berdoa supaya apapun yang dikerjakan oleh Kak Siska bisa terus sukses, Amin, terus amin. berhasil dan tetap jadi terang dimanapun Kak Siska berada. Yes. Oke, thank you Kak Siska. Sampai Oke, ketemu lagi. sampai ketemu. Oke, luar biasa, saudara. Kita baru saja mendengarkan kesaksian dari Siska Dama dan saya percaya itu dapat memberkati kita semua. Kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, apapun situasi kita hari ini, kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Tidak ada yang terlalu rusak yang Tuhan itu tidak sanggup pulihkan. Semua itu Tuhan sanggup pulihkan. Bahkan yang sudah lewat bertahun-tahun, kita merasa hidup kita terlambat. Tapi saya percaya kita punya Tuhan, God of acceleration. Tuhan yang mempercepat. Tuhan atas percepatan dalam kehidupan kita. Meskipun hari ini mungkin seperti yang Kak Siska cerita, hidup saudara mungkin sedang berada bukan hanya nol, bahkan sudah minus. Merasa sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi kesempatan untuk bangkit. Saya percaya disitulah Tuhan bisa bekerja dan disitulah kita akan melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Saat ini saya rindu untuk share beberapa ayat firman Tuhan kepada saudara. Mari kita baca sama-sama di 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-27 sampai 31. Saya bacakan buat saudara. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ini adalah ayat firman Tuhan yang luar biasa menegur dan mengingatkan kita bahwa meskipun kita lemah, meskipun kita tidak berarti, apapun keadaan kita atau apapun masa lalu kita, tidak menutup kemungkinan atau tidak membuat Tuhan itu nggak mau pakai hidup kita. Tuhan mau pakai hidupmu. Justru kita melihat bahwa Tuhan pakai yang lemah untuk memalukan yang kuat. Tuhan pakai yang berarti untuk memalukan mereka yang merasa paling penting. Tuhan mau menunjukkan kuasanya, kemuliaannya lewat kehidupan kita. Justru ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita berpikir dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, kita mampu capai semua hal itu. Justru Tuhan bilang, biarlah kita hanya bermegah di dalam Tuhan. Jangan sampai kita bermegah atas kekuatan pribadi kita. Kita sama-sama belajar, kita renungkan kesaksian dari Kak Siska, dari Siska Dama. Bagaimana perjalanan dan proses hidupnya. Bahkan melewati momen musim di mana dia menyebut itu bukan hanya nol, tetapi minus. Tetapi ayat firman Tuhan yang dia pegang luar biasa. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan tahun-tahun yang sudah lewat. Apa yang hilang dari hidupnya Tuhan sanggup pulihkan. Dan juga firman Tuhan di yang baru saja saya bacakan tentang Tuhan pakai yang lemah, Tuhan pakai yang kurang, Tuhan pakai yang manusia yang manusia pikir tidak mungkin berhasil, yang tidak mungkin sukses, Tuhan mampu pakai. Saat ini saudara, apa keadaan saudara hari ini? Keadaan apa yang saudara lewati hari ini? Mungkin saudara berpikir hari ini saya bukan siapa-siapa. Saya nggak punya penghasilan seberapa banyak. Saya nggak punya skill. Saya nggak punya network jaringan hubungan yang luar biasa yang bisa angkat hidup saya, yang bisa buat saya banyak duit dan lain-lain, atau membuat hidup saya berarti, membuat saya menjadi seseorang yang luar biasa. Mungkin hari ini keadaan kita lagi sulit. Tetapi biar lewat kesaksian dan firman Tuhan malam hari ini, saudara mengingat kembali bahwa kita punya Tuhan Allah yang sanggup. Sanggup untuk pakai hidup saudara, sanggup untuk memberkati hidup saudara. Bahkan mungkin saudara berpikir sudah terlambat, usia saudara sudah lewat. Saya mau katakan bahwa Tuhan sanggup memulihkan tahun-tahun yang sudah lewat. Memulihkan bahkan tubuhmu, Tuhan sanggup pulihkan.
Apapun sakit penyakitmu, Tuhan sanggup pulihkan. Kita menghitung pakai matematika setiap kerugian atau bahkan kita punya hutang. Kita pikir kita udah nggak sanggup bisa bangkit dari ini. Ini lubang udah terlalu besar, udah terlalu dalam, kita nggak sanggup keluar. Saya mau katakan bahwa saudara, bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah tetap melekat, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang saudara kerjakan. Dan saya percaya saudara akan melihat mujizat dan pembelaan dari Tuhan. Seperti yang Siska Dama baru saja alami dalam kehidupannya, saya percaya itu pun dapat terjadi dalam kehidupan saudara, di mana saudara melihat bahwa campur tangan Tuhan dalam hidup saudara luar biasa. Saudara akan mengalami kesuksesan dan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Dan saudara akan melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan ikut campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya berdoa biar saudara dikuatkan, didapatkan inspirasi dan motivasi dari firman Tuhan dan dari kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama. Dan saya ajak saudara, mari bersama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia, yang pada setiap langkah kami Engkau ada. Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau tak pernah melepaskan tangan kami. Engkau Tuhan yang paling tahu, Engkau Tuhan yang ada di setiap musim kehidupan kami. Bahkan di saat kami terpuruk, Engkau Tuhan yang selalu ada. Bahkan setiap kami berbuat salah, Engkau Tuhan yang ada. Di saat kami jauh dari Tuhan, Engkau tidak pernah jauh dari kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang penuh kasih. Engkau Tuhan yang selalu memberi kami kesempatan. Malam ini Tuhan, kami mau buat komitmen di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami mau tetap percaya, kami mau tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau bermegah atas diri kami, tapi biar kami bermegah di dalam Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Apapun yang kami miliki, yang kami capai dalam hidup kami, itu semua karena Tuhan. Roh Kudus, ajar kami untuk terus bisa rendah hati, untuk terus bisa bermegah hanya karena Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus bergantung dan berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu malam hari ini Tuhan yang menyaksikan doa malam online kali ini. Hamba berdoa Tuhan, biar hidup mereka diubahkan oleh Tuhan, mengalami transformasi. Biar iman mereka dikuatkan dan mereka terus bergantung hanya kepada Tuhan. Sehingga mereka melihat bahwa pertolongan-Mu sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, saya percaya malam hari ini kita sangat diberkati dengan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kita boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Dan malam hari ini kita akan mempersiapkan diri kita itu masuk dalam doa kita. Dan tentunya kita dilayani oleh anak-anak dari Home Kids tentunya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Buat semua berkat yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi kedua orang tua kami, Papa dan Mama. Tuhan, berkati Papa dan Mama, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Lindungilah mereka ketika mereka bekerja, melayani dimanapun mereka berada. Berkati Papa Mama, berikan mereka hikmat dan kesabaran di dalam mendidik kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Papa dan Mama, terlebih menyenangkan hati-Mu, Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa bagi keadaan kota kami, kota Palu. Tuhan, berkati kota kami di mana kami tinggal, kami bermain, kami sekolah, dan kami bertumbuh. Tuhan, sembuhkan kota kami dari virus corona. Tidak ada lagi penambahan jumlah yang sakit, tetapi semakin berkurang
dan banyak yang sembuh dan pulih sehingga kami dapat sekolah dan bertemu dengan teman-teman, belajar lagi, bermain lagi. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi teman-teman kami. Tuhan, lindungi mereka, jauhkan dari pertemanan yang tidak baik, jauhkan dari pertemanan yang tidak baik, jauhkan dari penggunaan narkoba. Tuhan, selamatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya percaya malam ini saudara semua dikuatkan dengan kesaksian dan firman Tuhan yang luar biasa bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Sehancur apapun, di titik nol sekalipun, di saat orang bilang tidak ada pengharapan, tidak akan bisa lagi, di dalam Tuhan Dia sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab itu keluarga ACC, jangan menyerah dengan keadaanmu hari ini. Apapun yang sudah hadapi, apapun situasimu, terberat, terumit, terhancur sekalipun, percaya masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada pertolongan. Tuhan sanggup mengubahkan. Saudara, biar lewat pujian penyembahan malam ini, lewat doa-doa syafaat dari anak-anak kita, saya percaya ada mujizat Tuhan yang terjadi bagi hidup kita. Sebab itu mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan mengakhiri ibadah doa malam saat ini, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini untuk kesaksian dan firman Tuhan yang hidup, yang menguatkan kami, membangkitkan pengharapan kami dalam Tuhan. Kami percaya dalam Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Engkau sanggup mengubahkan, memulihkan keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berkati kami semua jemaat lewat doa-doa syafaat malam ini, pujian penyembahan yang ada. Kami percaya hadirat Tuhan nyata buat kami semua. Berkati anak-anak kami, pakai mereka untuk melayani Tuhan lebih luar biasa lagi. Semua volunteers, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tuhan berkati ibadah kami secara online, baik yang ada di Palu dan yang ada di Luwuk. Tuhan berkati pada hari Minggu nanti, biar hadirat Tuhan yang nyata, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa, sehingga lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Semua jemaat malam ini tolong Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mujizat pertolongan Tuhan terjadi buat kami di dalam nama Yesus Tuhan. Bangsa kami di tangan Tuhan, kota kami di hati Tuhan. Jamaah Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia, presiden kami di jamaah Tuhan. Shalom Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dipulihkan di jamaah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semua kami ditolong Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat malam hari ini. Tangan kami, tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati Tuhan. Kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan memberkati kami. Kami enggak hanya diberkati, tapi kami jadi berkat. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudaraku, minggu ini kita masih ibadah online, dan juga keluarga HCC yang ada di Luwuk juga tetap ibadah online, mengikuti ibadah yang ada di Kota Palu juga, dan kita akan diberkati oleh sahabat saya, Pastor Christopher Tapeheru, yang akan jadi berkat untuk kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.